meja pengharapan, pantat emas, dan gada di dalam karung. Alkisah ada seorang penjahit yang memiliki 3 anak laki-laki dan hanya memiliki seekor kambing. Namun, karena kambing itu memberi makan mereka semua dengan susunya, ia harus diberi makan dengan baik dan dibawa ke padang rumput setiap hari. Jadi, anak-anaknya bergiliran menggembalakannya. Suatu ketika si sulung membawanya ke halaman gereja, di mana terdapat banyak tanaman terbaik, dan membiarkannya makan dan berlarian. Pada malam hari, ketika tiba waktunya untuk pulang, dia bertanya, "Kambing, apakah kamu sudah kenyang?" Kambing itu menjawab, "Saya sudah makan begitu banyak. Saya tidak akan menyentuh daun lain, meh, meh." "Kalau begitu, pulanglah," kata pemuda itu, dan dengan memegang tali di lehernya, dia menuntunnya ke kandang dan mengikatnya dengan aman. "Nah," kata penjahit tua itu, "apakah kambing itu sudah makan sebanyak yang seharusnya?" "Oh," jawab sang anak, "dia sudah makan banyak sekali sampai-sampai dia tidak mau menyentuh sehelai daun pun." Tetapi sang ayah ingin memastikannya, jadi dia pergi ke kandang, membelai hewan kesayangannya, dan berkata, "Kambing, apakah kamu sudah kenyang?" Kambing itu menjawab, "Mengapa saya harus puas? Aku melompat di antara kuburan-kuburan dan tidak menemukan makanan, jadi aku pergi tanpa makanan, meh, meh." "Apa yang kudengar?" teriak si penjahit, dan ia berlari ke atas dan berkata kepada anak muda itu, "Dasar pembohong, kau bilang kambing itu sudah kenyang, tetapi kau biarkan dia kelaparan," dan dalam kemarahannya, ia mengambil tongkat pengukur dari tembok dan mengusir anak muda itu dengan pukulan. Keesokan harinya, giliran anak kedua, dan dia mencari tempat di pagar kebun di mana tidak ada tanaman lain yang tumbuh kecuali tanaman yang baik, dan kambing itu memakan semuanya. Pada malam hari, ketika dia hendak pulang, dia bertanya, "Kambing, apakah kamu sudah kenyang?" Kambing itu menjawab, "Saya sudah makan begitu banyak. Saya tidak akan menyentuh daun lain, meh, meh." "Kalau begitu, pulanglah," kata pemuda itu, dan membawanya pulang dan mengikatnya di kandang. "Nah," kata penjahit tua itu, "apakah kambing itu sudah makan sebanyak yang seharusnya?" "Oh," jawab sang anak, "dia sudah makan begitu banyak sampai-sampai dia tidak mau menyentuh sehelai daun pun." Si penjahit tidak menerima begitu saja, tetapi ia pergi ke kandang dan berkata, "Kambing, apakah kamu sudah kenyang?" Kambing itu menjawab, "Dengan apa aku harus dipuaskan? Aku melompat di antara kuburan-kuburan. Dan aku tidak menemukan makanan, jadi aku pergi tanpa makanan, meh, meh." "Celaka yang tidak bertuhan," teriak si penjahit, membiarkan hewan yang baik seperti itu kelaparan, dan dia berlari dan mengusir anak itu keluar dari pintu dengan tongkatnya. Sekarang giliran anak ketiga, dan dia ingin melakukan hal yang benar, jadi dia menemukan semak-semak dengan daun-daun terbaik dan membiarkan kambing itu memakannya. Pada malam harinya, ketika ia hendak pulang, ia bertanya, "Kambing, apakah kamu sudah kenyang?" Kambing itu menjawab, "Saya sudah makan begitu banyak. Saya tidak akan menyentuh daun lain, meh, meh." "Kalau begitu, pulanglah," kata pemuda itu, dan membawanya ke kandang dan mengikatnya. "Baiklah," kata penjahit tua itu, "apakah kambingnya sudah cukup makan?" "Dia sudah makan begitu banyak, dia tidak mau menyentuh daun." Penjahit itu tidak percaya, lalu turun dan bertanya, "Kambing, apakah kamu sudah kenyang?" Binatang jahat itu menjawab, "Dengan apakah aku akan dipuaskan? Aku melompat di antara kuburan-kuburan dan tidak menemukan daun, jadi aku pergi tanpa, meh, meh." "Wahai, sekumpulan pendusta," teriak si penjahit, "masing-masing sama jahatnya dan sama lalainya dengan yang lain. Kalian tidak boleh mempermainkan saya lagi." Dan, dengan penuh kemarahan, ia berlari ke atas dan memukul pemuda malang itu dengan keras dengan tongkat halaman sampai ia melompat keluar rumah. Penjahit tua itu ditinggalkan sendirian dengan kambingnya. Keesokan paginya ia pergi ke kandang, mengelus-elus kambingnya dan berkata, "Marilah, hewan kecilku yang tersayang, aku akan membawamu untuk memberi makan diriku sendiri." Dia memegang tali pengikatnya dan membawanya ke pagar hijau dan tanaman miloil dan segala sesuatu yang disukai kambing. "Di sana kamu boleh makan sepuasnya," katanya kepadanya, dan membiarkannya merumput sampai malam. Kemudian dia bertanya, "Kambing, apakah kamu sudah kenyang?" Dan kambing itu menjawab, "Saya telah makan begitu banyak. Saya tidak akan menyentuh daun lain, meh, meh."
Kalau begitu, pulanglah, kata si penjahit, dan membawanya ke kandang dan mengikatnya. Ketika ia pergi, ia menoleh ke belakang dan berkata, "Baiklah, apakah kamu sudah puas?" Tetapi kambing itu tidak merasa puas, dan berteriak, "Mengapa aku harus puas? Aku melompat di antara kuburan-kuburan dan tidak menemukan daun, jadi aku pergi tanpa, meh, meh." Ketika penjahit itu mendengar hal ini, dia terkejut, dan melihat dengan jelas bahwa dia telah mengusir ketiga putranya tanpa alasan. "Tunggu, wahai makhluk yang tidak tahu berterima kasih," teriaknya, "tidak cukup hanya dengan mengusirmu, aku akan menandaimu sehingga kamu tidak akan berani menampakkan dirimu di antara para penjahit yang jujur." Dengan tergesa-gesa ia berlari ke atas, mengambil pisau cukur, menyabuni kepala kambing itu dan mencukurnya sebersih telapak tangannya. Dan karena ukurannya terlalu bagus untuknya, dia mengambil cambuk kuda dan memberikannya luka yang sedemikian rupa sehingga dia lari terburu-buru. Ketika si penjahit ditinggal sendirian di rumahnya, dia sangat sedih dan ingin agar kedua putranya kembali, tetapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Si sulung telah magang pada seorang tukang kayu, dan merupakan seorang pelajar yang rajin dan tak kenal lelah, dan ketika tiba waktunya baginya untuk melanjutkan perjalanannya, tuannya memberinya sebuah meja kecil, yang tidak terlalu bagus bentuknya, dan terbuat dari kayu biasa, tetapi berkualitas baik. Ketika seseorang meletakkannya dan berkata, "Meja kecil, bentangkanlah." Meja kecil yang baik itu segera ditutupi dengan kain kecil yang bersih, dan ada sebuah piring, dan di sampingnya ada pisau dan garpu, dan piring-piring berisi daging yang direbus dan daging yang dipanggang, sebanyak yang ada di sana, dan segelas anggur merah yang besar, yang bersinar, sehingga membuat hati senang. Pengembara muda itu berpikir, ini akan bertahan seumur hidupku, dan ia pergi ke dunia dengan riang gembira, tidak peduli apakah penginapan itu baik atau buruk, atau apakah ada sesuatu di dalamnya atau tidak. Jika ia merasa cocok, ia tidak akan pergi ke penginapan sama sekali, tetapi ia akan pergi ke pedesaan, atau ke hutan, atau ke padang rumput, atau kemanapun yang ia sukai, dan mengambil meja kecilnya dari punggungnya, dan meletakkannya di depannya, dan berkata, "Tutupi dirimu, dan segala sesuatu yang diinginkan hatinya akan muncul." Akhirnya dia memutuskan untuk kembali kepada ayahnya, yang sekarang kemarahannya telah diredakan, dan yang sekarang akan dengan sukarela menerimanya dengan meja keinginannya. Suatu malam, dalam perjalanan pulang, ia tiba di sebuah penginapan yang penuh dengan tamu. Mereka menyambutnya dan mengundangnya untuk duduk dan makan bersama mereka, karena jika tidak, ia akan kesulitan mendapatkan makanan. "Tidak," jawab si tukang kayu, "saya tidak akan mengambil sedikit pun makanan dari mulut kalian, tetapi kalian adalah tamu saya." Mereka tertawa, mengira dia bercanda dengan mereka, tetapi dia meletakkan meja kayunya di tengah ruangan dan berkata, "Meja kecil, tutupi dirimu." Segera meja itu ditutupi dengan makanan, begitu enak sehingga tuan rumah tidak akan pernah bisa mendapatkannya, dan baunya naik dengan menyenangkan ke hidung para tamu. "Masuklah, teman-teman," kata si tukang kayu, dan para tamu, yang melihat bahwa ia bersungguh-sungguh, tidak perlu diminta dua kali, tetapi mendekat, menghunus pisau, dan dengan berani menyerangnya. Dan yang paling mengejutkan mereka adalah ketika sebuah piring kosong, sebuah piring yang penuh segera menggantikannya. Pemilik penginapan berdiri di sudut dan memperhatikan, dia tidak tahu harus berkata apa, tapi dia berpikir, Anda dapat dengan mudah menemukan kegunaan juru masak seperti itu di dapur Anda. Tukang kayu dan teman-temannya berbicara hingga larut malam, akhirnya mereka pergi tidur, dan murid muda itu juga pergi tidur, dan meletakkan meja ajaibnya di dinding. Dia terpikir bahwa ada sebuah meja tua di kamar kayunya yang mirip dengan meja magangnya, dan dia diam-diam mengeluarkannya dan menukarnya dengan meja ajaib itu. Keesokan paginya si tukang kayu membayar tempat tidurnya, mengambil mejanya, tidak pernah berpikir bahwa ia telah mendapatkan meja yang salah, dan melanjutkan perjalanannya. Pada siang hari ia sampai di rumah ayahnya, yang menyambutnya dengan penuh sukacita. "Nah, anakku, apa yang telah kamu pelajari?" katanya kepadanya. "Ayah, saya telah menjadi seorang tukang kayu." "Pekerjaan yang bagus," jawab orang tua itu, "tetapi apa yang telah kamu bawa pulang dari masa magangmu?" "Bapa, hal terbaik yang saya bawa pulang adalah meja kecil ini." Penjahit itu melihatnya dari semua sisi dan berkata, "Kamu tidak membuat sebuah mahakarya. 2. Ketika kamu membuat ini adalah meja tua yang jelek."
Tetapi ini adalah meja yang melengkapi dirinya sendiri, jawab sang anak. Ketika aku menatanya, dan memerintahkannya untuk menutupinya, di atasnya ada hidangan yang paling indah, dan anggur yang menggembirakan hati. Undanglah semua kerabat dan teman-teman kita, dan biarkan mereka menyegarkan diri dan bersenang-senang, karena meja itu akan memberikan semua yang mereka butuhkan. Ketika semua orang sudah berkumpul, ia meletakkan mejanya di tengah-tengah ruangan dan berkata, "Meja kecil, tutuplah." Tetapi meja kecil itu tidak bergerak dan tetap kosong seperti meja lain yang tidak mengerti bicara. Kemudian murid yang malang itu menyadari bahwa mejanya telah diganti, dan dia merasa malu karena harus berdiri di sana seperti pembohong. Namun, para kerabat mengolok-oloknya dan dia harus pulang tanpa makan atau minum apapun. Sang ayah mengambil tambalannya lagi dan kembali ke tempat penjahitannya, tetapi anak laki-lakinya pergi ke seorang ahli. Anak kedua pergi ke seorang tukang giling dan magang padanya. Ketika masa kerjanya telah berakhir, sang juragan berkata, "Karena engkau telah bekerja dengan baik, aku akan memberimu seekor keledai dari jenis yang istimewa, yang tidak dapat menarik gerobak atau membawa karung." "Lalu apa gunanya?" tanya si murid muda. "Keledai ini dapat mengeluarkan emas dari mulutnya," jawab si tukang giling. "Jika Anda menaruhnya di atas kain dan mengatakan, 'Brikleberit, hewan yang baik itu akan menjatuhkan kepingan-kepingan emas untuk Anda.'" "Itu adalah hal yang bagus," kata si murid, berterima kasih kepada tuannya, dan pergi ke dunia. Ketika ia membutuhkan emas, ia hanya perlu mengatakan, "Brikleberit," kepada keledainya, dan hujan kepingan emas pun menghujaninya, dan ia tidak perlu melakukan apapun selain memungutnya dari tanah. Kemanapun ia pergi, yang terbaik dari segala sesuatu adalah yang terbaik untuknya, dan semakin mahal semakin baik, karena ia selalu memiliki dompet yang penuh. Ketika ia telah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, ia berpikir, "Kamu harus pergi dan menemui ayahmu, dan jika kamu datang kepadanya dengan keledai emas itu, dia akan melupakan kemarahannya dan menerimamu dengan baik." Jadi dia datang ke kedai yang sama di mana meja saudaranya ditukar. Dia menuntun keledai itu dengan tali kekang, dan pemilik kedai ingin mengambil hewan itu darinya dan mengikatnya, tetapi murid muda itu berkata, "Tidak usah repot-repot, saya akan membawa kuda kelabu saya ke dalam kandang dan mengikatnya sendiri, karena saya harus tahu di mana dia berdiri." Hal ini membuat pemilik rumah merasa aneh, dan dia berpikir bahwa seorang pria yang harus menjaga keledai miliknya tidak mungkin memiliki banyak uang untuk dibelanjakan, tetapi ketika orang asing itu memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkan 2 keping emas, dan berkata bahwa dia akan membantunya, pemilik rumah membuka matanya lebar-lebar, lalu berlari dan mendapatkan yang terbaik yang dia bisa. Setelah makan malam, sang tamu bertanya berapa utangnya. Tuan rumah tidak mengerti mengapa ia tidak menggandakan perhitungannya, dan mengatakan bahwa si pemagang harus memberikan 2 keping emas lagi. Dia merogoh kantongnya, tetapi emasnya baru saja habis. "Tunggu sebentar, tuan rumah," katanya, "saya akan pergi mengambil uang," tetapi dia membawa taplak meja bersamanya. Tuan rumah tidak dapat membayangkan apa artinya ini, dan karena penasaran, ia mengikutinya, dan ketika tamu itu mengunci pintu kandang, ia mengintip melalui lubang yang ditinggalkan oleh simpul kayu. Orang asing itu membentangkan kain di bawah binatang itu dan berteriak, "Brikleberit," dan dengan segera binatang itu mulai menjatuhkan kepingan-kepingan emas, sehingga menghujani tanah dengan uang. "Oh, astaga," kata tuan rumah, "dukat dengan cepat dicetak di sana." Dompet seperti itu bukanlah hal yang buruk. Tamu itu membayar tagihannya dan pergi tidur, tetapi pada malam hari pemilik rumah itu mencuri masuk ke dalam kandang, menggiring tuan tukang cetak, dan mengikat keledai lain sebagai gantinya. Keesokan paginya, si murid berangkat dengan keledainya, mengira ia telah mendapatkan keledai emasnya. Pada siang hari ia sampai di rumah ayahnya, yang senang melihatnya lagi dan menerimanya. "Apa pekerjaanmu, anakku?" tanya sang ayah. "Seorang tukang giling, ayah," jawabnya. "Apa yang engkau bawa pulang dari perjalananmu?" "Tidak ada apa-apa selain seekor keledai." "Keledai sudah cukup banyak di sini," kata sang ayah, "saya lebih suka seekor kambing yang bagus." "Ya," jawab sang anak, "tapi ini bukan keledai biasa, tapi keledai emas." Ketika saya mengatakan, "Brikleberit," binatang yang baik itu membuka mulutnya dan menjatuhkan selembar demi selembar kepingan emas. "Panggil saja semua kerabat kita ke sini, dan saya akan membuat mereka menjadi orang kaya." "Itu sangat cocok untuk saya,"
kata penjahit itu, karena dengan demikian saya tidak perlu lagi menyiksa diri dengan jarum, dan ia pun berlari keluar dan memanggil semua kerabatnya untuk berkumpul. Setelah mereka berkumpul, si tukang tenun menyuruh mereka memberi jalan, membentangkan kainnya, dan membawa keledai itu ke dalam ruangan. Sekarang lihatlah, katanya, dan memanggil, Brikleberit, tetapi tidak ada kepingan emas yang jatuh, dan jelas bahwa hewan itu tidak tahu apa-apa tentang seni itu, karena tidak semua keledai mencapai kesempurnaan seperti itu. Kemudian tukang giling yang malang itu menarik wajahnya, melihat bahwa ia telah dikhianati, dan memohon pengampunan dari kerabatnya, yang pulang ke rumah dalam keadaan miskin seperti saat mereka datang. Tidak ada bantuan untuk itu, orang tua itu harus mengembalikannya ke jarumnya, dan anak laki-laki itu magang pada seorang tukang giling. Saudara ketiga magang pada seorang pembubut, dan karena itu adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian, dia adalah yang paling lama belajar. Namun, saudara-saudaranya menulis surat kepadanya yang menceritakan betapa buruknya keadaan mereka, dan bagaimana pemilik penginapan telah menipu mereka dengan hadiah-hadiah indah pada malam terakhir sebelum mereka pulang. Ketika si tukang cuci telah menjalani hukumannya dan hendak melanjutkan perjalanannya, karena ia telah berperilaku sangat baik, tuannya memberikan sebuah karung dan berkata, ada sebuah pentungan di dalamnya. Saya bisa memakai karung itu, katanya, dan itu mungkin berguna bagi saya. Tetapi mengapa harus ada pentungan di dalamnya? Itu hanya akan membuatnya menjadi berat. Aku akan memberitahumu alasannya, kata sang guru, jika ada orang yang menyakitimu, katakan saja, keluar dari karung. Tongkat itu akan melompat keluar di antara orang-orang dan memainkan tarian di punggung mereka sehingga mereka tidak akan bisa bergerak atau bergerak selama seminggu, dan tidak akan berhenti sampai Anda mengatakan, masuk ke dalam karung, tongkat. Murid itu berterima kasih, meletakkan karung di punggungnya, dan jika ada yang mendekat dan ingin menyerangnya, dia berkata, keluar dari karung, gada, dan dengan segera gada itu melompat keluar dan menaburi mantel atau jaket satu demi satu di punggung mereka, dan tidak berhenti sampai dia menanggalkannya. Dan hal itu dilakukan dengan sangat cepat sehingga sebelum ada yang menyadarinya, itu adalah gilirannya sendiri. Pada malam harinya, si pemuda yang menjadi korban sampai di penginapan tempat saudara-saudaranya ditipu. Ia meletakkan karungnya di atas meja di depannya dan mulai bercerita tentang semua hal indah yang telah ia lihat di dunia. Ya, katanya, orang dapat dengan mudah menemukan meja yang dapat menutupi dirinya sendiri, keledai emas, dan hal-hal seperti itu, hal-hal yang sangat bagus, yang sama sekali tidak saya benci. Tetapi semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta karun yang telah saya menangkan untuk diri saya sendiri dan yang saya bawa dalam karung di sana. Pemilik penginapan menajamkan telinganya, apa-apaan ini, pikirnya, karung itu pasti hanya berisi permata, dan aku harus mendapatkannya dengan harga murah, karena semua barang yang baik harus dibagi tiga. Ketika tiba waktunya untuk tidur, sang tamu berbaring di bangku dan meletakkan karungnya di bawah bantal. Ketika pemilik penginapan mengira tamunya sudah tertidur lelap, ia menghampirinya dan mendorong dan menarik karung itu dengan sangat lembut dan hati-hati untuk melihat apakah ia dapat menariknya dan meletakkan karung yang lain sebagai gantinya. Tetapi si pemilik karung telah menunggu lama untuk hal ini, dan sekarang, tepat ketika pemilik penginapan akan menariknya dengan kuat, dia berteriak, keluar dari karung. Gada! Segera gada kecil itu keluar, menimpa pemilik penginapan dan memukulnya dengan keras. Tuan rumah berteriak minta ampun, tetapi semakin keras ia berteriak, semakin keras pula gada itu menghajar punggungnya, sampai akhirnya ia jatuh ke tanah karena kelelahan. Lalu kata si pembalik, jika engkau tidak mau mengembalikan meja yang menutupi dirinya sendiri, dan keledai emas itu, tarian akan dimulai lagi. Oh, tidak, teriak tuan rumah, dengan sangat rendah hati. Saya dengan senang hati akan memberikan semuanya, tapi biarkan goblin terkutuk itu merangkak kembali ke dalam karung. Kemudian kata si murid, saya akan membiarkan belas kasihan menggantikan keadilan, tapi berhati-hatilah agar tidak berbuat jahat lagi. Lalu dia berteriak, masuklah ke dalam karung, siluman, dan meninggalkannya untuk beristirahat. Keesokan paginya, si tukang jahit pulang ke rumah ayahnya dengan membawa meja harapan dan keledai emas. Sang penjahit senang bertemu dengannya lagi, dan menanyakan apa yang telah ia pelajari di tempat asing. Ayah, kata dia, saya telah menjadi seorang tukang jahit. Sebuah perdagangan yang terampil, kata ayahnya. Apa yang telah kamu bawa pulang dari perjalananmu? Sesuatu yang berharga, ayah,
jawab sang anak, sebuah pentungan di dalam karung. Apa? Seru sang ayah. Sebuah tongkat. Itu sepadan dengan kesulitanmu. Kamu bisa menebang satu dari pohon mana saja. Tapi tidak yang seperti ini, ayah. Ketika saya berkata, keluar dari karung. Gada itu melompat keluar dan membuat setiap orang yang bermaksud mencelakaiku menari-nari kelelahan, dan tidak pernah berhenti sampai dia berbaring di tanah dan berdoa untuk cuaca yang baik. Lihatlah, dengan tongkat ini saya telah mendapatkan kembali meja pengharapan dan keledai emas yang diambil oleh pencuri dari saudara-saudara saya. Kirimkan keduanya dan undanglah semua kerabat kita. Saya akan memberi mereka makanan dan minuman dan mengisi kantong mereka dengan emas. Penjahit tua itu tidak begitu percaya, tetapi dia tetap memanggil semua kerabatnya. Kemudian tukang jahit itu membentangkan kain di ruangan itu dan membawa emasnya, lalu berkata kepada saudaranya, "Sekarang, saudaraku, bicaralah kepadanya." Penggiling itu berkata, "Batu bata," dan seketika itu juga kepingan-kepingan emas itu berjatuhan di atas kain itu seperti hujan petir, dan keledai itu tidak berhenti sampai masing-masing dari mereka mendapatkan begitu banyak sehingga tidak dapat membawanya lagi. Saya dapat melihat dari wajah Anda bahwa Anda juga ingin berada di sana. Kemudian pembalik itu membawa meja kecil itu dan berkata, "Sekarang, saudaraku, berbicaralah kepadanya." Dan tidak lama setelah tukang kayu itu berkata, "Meja, tutuplah." Maka meja itu pun diletakkan dan dipenuhi dengan hidangan yang paling indah. Kemudian terjadilah pesta yang belum pernah dialami oleh penjahit yang baik itu di rumahnya, dan seluruh rombongan kerabatnya tinggal bersama sampai jauh ke malam hari, dan mereka semua bergembira dan bersukacita. Penjahit itu mengunci jarum dan benang, meteran dan angsa, dalam sebuah mesin jahit, dan hidup bersama ketiga putranya dalam sukacita dan kemewahan. Tetapi apa yang terjadi dengan kambing yang membuat penjahit itu mengusir ketiga putranya? Saya akan memberitahukannya kepada Anda. Kambing itu merasa malu karena kepalanya botak, jadi dia berlari ke sarang rubah dan merayap masuk. Ketika rubah itu pulang, dia melihat dua mata besar yang bersinar dari kegelapan, dan dia ketakutan dan melarikan diri. Seekor beruang menemuinya, dan karena rubah terlihat agak terganggu, ia berkata, "Ada apa denganmu, saudara rubah? Mengapa kamu terlihat seperti itu?" "Ah," jawab si rubah merah, "ada seekor binatang buas di dalam gua, menatapku dengan matanya yang berapi-api." "Kita akan segera mengusirnya," kata beruang, dan dia pergi bersamanya ke gua dan melihat ke dalam, tetapi ketika dia melihat mata berapi-api itu, rasa takut menguasai dirinya juga, dia tidak mau berurusan dengan binatang buas itu, dan dia pun pergi. Lebah itu menemuinya, dan ketika dia melihat bahwa dia tidak sehat, dia berkata, "Beruang, wajahmu sangat menyedihkan, apa yang terjadi dengan semua keceriaanmu?" "Baik sekali kamu berbicara," jawab beruang, "tetapi ada seekor binatang buas yang marah dengan mata melotot di dalam rumah si kulit merah, dan kita tidak bisa mengusirnya." Lebah berkata, "Beruang, saya kasihan padamu, saya adalah makhluk yang malang dan lemah yang tidak akan berpaling untuk melihatmu, tapi saya pikir saya bisa membantumu." Kemudian lebah terbang ke sarang rubah, hinggap di kepala kambing yang halus, dan menyengatnya dengan sangat keras hingga kambing itu melompat, berteriak, "Meh, meh," dan lari ke dunia seperti orang gila, dan sampai hari ini tak seorang pun tahu kemana perginya.